Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru honorer yang sudah PG maupun yang belum PG dan belum ujian. Berikut akan sampaikan dua kabar penting untuk guru berdasarkan laporan Kemendikbud saat RDP dengan DPR hari ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kabar pertama ini Bapak Ibu sekalian adalah kabar baik, hal mana regulasi terbaru guru honorer lulus PG tanpa formasi P3K ada 4 poin yang diberikan oleh pemerintah. Dikutip dari JPNN, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyiapkan regulasi baru untuk mengakomodasi guru honorer lulus passing grade tetapi tanpa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021. Direktoral Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Pak Iwan Syahril menyebutkan sebanyak 487.814 guru honorer yang sudah lulus PG, baik ada formasi P3K maupun tidak. Jumlah ini menurut Pak Iwan hampir memenuhi kuota, tetapi semua kembali pada formasi. Tercatat hanya 293.860 tahap 1 dan 2 yang lulus formasi P3K. Sebanyak 193.954 lulus PG tanpa formasi. Nah, 193.954 guru ini yang menjadi salah satu fokus utama kami untuk menyelesaikan di P3K 2022, kata Pak Iwan dalam rapat dengar pendapat Panja Formasi GTK P3K 2022 Komisi 10 DPR RI di siang tadi. Pak Iwan menyatakan diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi P3K 2021 tahap 3 dengan formasi baru tahun 2022. Beliau menyebutkan ada 4 poin penting dalam regulasi yang sementara digodok tersebut. Pertama adalah mengakomodasi guru yang telah lulus PG. Yang kedua, memperbesar kuota formasi. Ketentuan ini menurut Pak Dirjen sangat ditentukan oleh Pemda. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka akan tersedia, ini gabungannya Bapak Ibu sekalian, 970.410 formasi di tahun 2022. Ini merupakan gabungan sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebanyak 758.018, ungkap Pak Iwan. Lalu yang ketiga adalah mencegah terjadinya pergeseran antara guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, maka aturan yang menjamin ini tentunya adalah tidak diperbolehkan guru luar melamar di sekolah induk. Ya, ini juga akan terjadi seperti ujian P3K 2021. Namun barangkali evaluasinya adalah formasi tersebut hanya diperuntukkan bagi guru honorer di sekolah. Jadi ini barangkali ya, kalau tidak, maka akan sama seperti di tahun 2021 sebelumnya. Lalu yang keempat adalah mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru P3K. Untuk yang keempat ini memang bergantung pada apa yang disampaikan atau yang diajukan oleh daerah Bapak Ibu sekalian. Jika daerah tidak mengajukan, maka tentu bagaimanapun upaya dari Kemendikbud untuk memenuhi 1 juta guru ini, ya kalau formasi tidak tersedia, ini juga tidak bisa terselesaikan. Hal mana kalau kita evaluasi secara menyeluruh, agak berbeda penerimaan P3K 2021-2022 ini dengan penerimaan ASN sebelumnya. Kalau sebelumnya formasi diajukan oleh Pemda kemudian disetujui. Kalau ini adalah formasi dibuka oleh pusat, kemudian diajukan oleh Pemda berdasarkan kebutuhannya, hal mana tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itulah kemudian karena kesempatannya juga diberikan kepada semua guru honorer, ya, sehingga terjadi ketimpangan antara formasi dengan jumlah pelamar. Lalu kabar yang kedua ini Bapak Ibu sekalian adalah kabar buruk bagi Bapak Ibu. Sampaikan oleh Pak Dirjen soal formasi P3K 2022 ada datanya. Honorer jangan sedih. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memberikan kabar buruk soal formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2022. Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Pak Iwan menyebutkan jumlah formasi P3K 2022 yang sudah diusulkan pemerintah sangat minim. Dari kuota yang disiapkan Kemendikbudristek sebanyak 758.018, kata Pak Iwan, usulan Pemda yang masuk hanya 131.239 atau 17,3%. Angka tersebut masih jauh dari kuota yang disiapkan pemerintah. Kalau kita gabungkan dengan sisa formasi tahun 2021 sebanyak 212.000, Bapak Ibu sekalian, maka formasi yang sudah dipastikan di 2022 ini adalah 343.000, kemudian guru PG itu adalah 193.000. Ini memang masih memungkinkan. Namun masih banyak rekan-rekan kita yang belum mengikuti ujian dan formasi itu
tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Itu barangkali adalah kendalanya ya. Angka tersebut masih jauh dari kuota yang disiapkan pemerintah. Sampaikan, perlu kami laporkan bahwa untuk P3K 2022 usulan Pemda sangat minim, padahal kebutuhan P3K banyak sekali. Pak Iwan mengungkapkan formasi usulan Pemda tersebut sudah termasuk guru agama sebanyak 93.007 atau 16,7% dari 233.955 kebutuhan. Kemudian guru seni budaya termasuk mata lokal, bahasa daerah dan kesenian yang diusulkan hanya 2.330 atau 23,2% dari 10.047 kebutuhan. Usulan Pemda untuk formasi guru PJOK sebanyak 11.111 atau 16,3% dari total kebutuhan sebanyak 68.145. Sementara untuk guru kelas TK yang diusulkan Pemda sebanyak 664 atau 28,4% dari 2.340 kebutuhan. Dari data tersebut, lanjut Pak Iwan, pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk memenuhi target kuota 1 juta P3K guru. Dikatakan juga pemerintah akan kesulitan menuntaskan masalah honorer sampai 2023 jika formasi P3K yang diusulkan daerah sangat sedikit. Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Pak Iwan, Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan Pemda. Insya Allah, April mendatang, Kemendikbudristek bersama instansi terkait lainnya akan koordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan jumlah formasi yang diusulkan, pungkas Pak Iwan. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, formasi yang diajukan oleh Pemda sekarang ini memang hasil evaluasi dari pelaksanaan P3K 2021. Keluhan terbesarnya adalah masalah anggaran. Hingga sekarang banyak Bapak Ibu guru yang lulus tahap 1, tahap 2 belum juga menerima SK. Dan inilah kalau menurut saya penyebab utamanya. Oleh karena itu, dengan melihat formasi yang sudah diajukan Pemda, memang ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang sudah lulus PG ya masih besar, namun terganjal nanti di daerah karena formasi yang ada itu tersebar di seluruh Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang belum lulus PG dan belum ikut ujian, maka tentunya kesempatan di 2022 ini jadi lebih kecil sebab berdasarkan apa yang disampaikan tadi, yang paling utama adalah pemenuhan formasi bagi Bapak Ibu yang sudah PG. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.